Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dapat bermuajah dalam perkuliahan hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Untuk kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurahkan ke ribuan junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya nanti min hada ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Saya Muhammad Arifin akan menyampaikan materi berkaitan dengan konstitusi negara. Namun sebelum itu kita akan sedikit membahas tentang pendekatan. Karena pendekatan ini sangat penting sebelum kita mengacu kepada sebuah ilmu berkaitan dengan ilmu keluarga negaraan. Dan nanti yang di akhir saya akan menyinggung sedikit tentang karya ilmiah. Baik, untuk yang pertama, sebelum kita mengacu pada atau berkonsentrasi pada konstitusi negara, maka saya akan mengenalkan terlebih dahulu pendekatan yang nanti kita gunakan untuk menganalisis materi yang saya sampaikan. Karena pendekatan ini sangat penting kaitannya dengan sebuah keilmuan. Baik, langsung saja untuk yang pertama, yaitu tentang pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik ini sangat umum digunakan dalam dunia akademis untuk menganalisis teori atau materi yang sedang dikaji. Di situ ada beberapa tahapan. Yang tahapan pertama itu ada observasi. Nah, observasi ini kita gunakan untuk mengobservasi, kita mengenal apa itu ilmu kewarganegaraan, bagaimana mengaplikasikan ilmu kewarganegaraan. Kita mendapatkan informasi tentang kewarganegaraan dari mana, dari pakar ataupun dari beberapa buku, itu sangat penting. Itu berkaitan dengan observasi. Tahapan yang kedua yaitu tentang question. Dalam maksud yaitu tanya jawab. Kita mendapatkan informasi, kita bertanya kepada mungkin dari teman-teman, mungkin dari dosen atau beberapa pakar ataupun dari buku. Kita bertanya-tanya, apa tujuan dari ilmu kewarganegaraan itu, mengaplikasikannya bagaimana, itu sangat penting. Kemudian tahap yang ketiga itu ada asosiasi atau menalar sebuah ilmu, itu sangat penting. Tanpa menalar maka kita tidak akan berkembang untuk ke tahap mengaplikasikan ilmu yang telah kita dapat tanpa melalui proses menalar. Mungkin dalam ilmu eksak kita mengenal proses menalar itu melalui rumus-rumus dan sebagainya. Maka di sini proses menganalisa, proses menalar itu sangat penting. Baik. Tahapan yang selanjutnya yaitu tentang eksperimen. Kita mencoba untuk mengeksperimenkan, kita mencoba apa yang sudah kita observasi, apa yang sudah kita gali informasi melalui proses tanya jawab, kemudian proses menalar, kita mengeksperimenkan. Artinya di sini untuk mencoba untuk mendiskusikan, mencoba untuk menelaah, mencoba untuk membuat karya ilmiah berkaitan dengan kewarganegaraan, yaitu tentang konstitusi negara dalam fokus ini. Dan yang terakhir, proses terakhir yaitu berkaitan dengan mengkomunikasikan. Ini sangat penting. Kalau kita sudah memulai proses dengan observasi, terus kemudian tanya jawab, terus kemudian proses menalar, mengeksperimen atau mencoba itu tadi, mencoba untuk menulis atau membuat karya ilmiah, maka kita akan mendiskusikan, terus kemudian kita akan meng-share apa yang sudah kita pahami secara menyeluruh, secara holistik seperti itu. Jadi komunikasi ini sangat penting karena nanti di situ akan terjadi sebuah dialog yang nanti ada sebuah perbedaan, ada kesamaan. Di situ sangat penting. Itu beberapa proses yang perlu teman-teman atau mahasiswa pahami untuk memahami sebuah teori, untuk memahami sebuah ilmu, maka digunakanlah pendekatan dengan beberapa proses itu tadi. Untuk itu nanti tolong dicatat
proses-proses dari pendekatan saintifik ini. Untuk itu, mari kita melanjutkan pembahasan ini, yaitu tentang ilmu kewarganegaraan. Berkaitan dengan ilmu kewarganegaraan berarti kita mempelajari sebuah karakter dan mengetahui apa saja yang dapat atau tidak dapat kita lakukan dalam konteks kenegaraan. Fokus pada materi kali ini yaitu tentang konstitusi negara atau aturan-aturan yang sudah disepakati bersama. Kalau menurut hemat saya, konstitusi itu adalah aturan-aturan yang telah disepakati bersama sejak berdirinya negara sampai negara ini dapat berkembang dengan proses-proses yang telah disepakati bersama itu tadi. Oleh karena itu, pendidikan karakter ini sangat erat kaitannya dengan pendidikan karakter secara agama. Jika kita mengenal pendidikan karakter yaitu melalui pintu kewarganegaraan itu tadi secara formal, maka kita juga harus mengenal pendidikan karakter secara non formal. Nah, secara non formal ini saya sampaikan yaitu berkaitan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Di situ ada beberapa proses-proses ataupun secara sikap atau prinsip dari Ahlussunnah wal Jamaah ini untuk mengemukakan karakter yang dapat kita florkan dalam kehidupan sehari-hari. Di situ ada tawasud, di situ ada tasamu, di situ ada itidal, terus kemudian ada amar ma'ruf nahi munkar, ada tawazun, seperti itu. Nah, proses-proses seperti inilah yang nanti akan membentuk sebuah karakter dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita harus bersikap moderat, kita harus bersikap yang toleransi, tawazun itu, atau kita membuka pikiran itu tadi. Dan kita yang terakhir itu ada proses amar ma'ruf nahi munkar, yang mana kalau di situ terdapat yang tidak sesuai, maka kita akan mengingatkan, maka kita akan melakukan pencegahan, amar ma'ruf nahi munkar. Nah, berkaitan dengan prinsip-prinsip yang ada di Ahlussunnah wal Jamaah itu tadi sebagai pintu dari non formal, maka di sini ada sebuah moto atau slogan yang kita pahami bersama atau familiar, yaitu tentang al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aswah. Itu sangat penting kaitannya dengan karakter, yaitu yang artinya kita mengambil pendidikan yang baru yang lebih baik, serta kita tidak menghilangkan, ini sangat penting, tidak menghilangkan pendidikan ataupun hal-hal yang lama yang itu sudah berjalan secara baik, jangan sampai dihilangkan. Ini berkaitan dengan pendidikan karakter secara non formal. Maka kita nanti akan mengelaborasi pendidikan secara non formal maupun secara formal. Baik, untuk itu kita akan fokus pertama yaitu tentang pendidikan secara ilmu kewarganegaraan dengan kita masuk pada pintu formalitas atau secara akademis, seperti itu. Untuk itu mari kita fokuskan pada subbab materi berkaitan dengan konstitusi negara. Oke, next. Di sini saya menulis konsep dari konstitusi itu sendiri. Konstitusi berasal dari bahasa Prancis, constituer, yaitu membentuk, yang kemudian diartikan pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan sebuah negara. Kemudian di situ saya tulis lagi secara terminologi, yaitu aturan dasar dan ketentuan hukum yang telah disepakati bersama untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintah. Kadangkala di lembaga-lembaga pemerintah ini nanti ada perbenturan, maka di situ kita
membutuhkan sebuah konstitusi untuk mengatur itu semua atau melindungi apa yang menjadi tujuan-tujuan dari beberapa instansi dari lembaga negara itu. Next. Di sini ada pengertian konstitusi menurut ahli. Saya menuliskan dua di antaranya, yaitu ada Ricard, ada James Bryce. Nah, di sini bisa dibaca yaitu dari Ricard SK, yaitu implementasi dari aturan hukum dalam hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Konstitusionalisme menciptakan situasi yang dapat meningkatkan rasa aman karena pembatasan pada otoritas pemerintah yang sebelumnya. Pemerintah kita ini diatur bahwasanya setiap 5 tahun sekali akan berganti pemerintahan, baik itu secara pemerintah secara di pusat maupun di kabinet. Maka di situ nanti akan konstitusi akan mengenai apa saja kebijakan-kebijakan pemerintah sebelum dan sesudah. Itu adalah satu nanti fungsi dari konstitusi. Baik, next. Nah, saya juga menyertakan tujuan dari konstitusi itu. Yang pertama, memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Kemudian yang kedua, melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan diri, memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Dan yang terakhir, memberikan pedoman kepada penyelenggara negara agar negara dapat berdiri kuat dan kokoh. Itu tujuan dari konstitusi. Baik, next. Nah, fungsi yang saya kemukakan tadi itu juga saya tulis di sini. Di antaranya beberapa poin. Yang pertama, untuk membatasi kewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah, untuk merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Ini fungsi konstitusi di sini adalah sebagaimana yang saya sampaikan tadi, yaitu untuk melindungi negara ini, untuk melindungi beberapa lembaga yang nanti mungkin ada berbenturan secara konstitusional dalam arti aturan-aturan sudah ditetapkan oleh undang-undang maupun pemerintah. Seperti itu. Coba next. Nah, setelah kita mengetahui fungsi tujuan, maka kita perlu ketahui sejarah dari konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Baik itu mulai dari periode 18 Agustus 1945, terus kemudian ada periode 27 Desember 1949 mengenai Undang-Undang RIS, terus kemudian ada pasal dan beberapa bagian yang di situ diatur. Terus kemudian ada periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 berkaitan dengan undang-undang sementara. Terus kemudian yang terakhir ada dalam periode 5 Juli 1959 sampai sekarang yang kita ketahui bersama, yaitu tentang Undang-Undang Dasar 1945. Next. Amandemen undang-undang ini perlu kita ketahui bersama, yaitu amandemen pertama pada sidang umum MPR tahun 1999, terus kemudian ada amandemen lagi tahun 2001 sampai terakhir 2002. Beberapa amandemen ini sangat penting kita ketahui bagaimana proses, bagaimana dinamika Undang-Undang Dasar yang telah kita patuhi dan yang kita sepakati bersama, yang setelah berjalan dalam era reformasi sampai sekarang ini. Baik, next. Nah, ini saya kemukakan di sini bagaimana alur dari proses amandemen Undang-Undang 1945, mulai dari tuntunan reformasi, kemudian sebelum amandemen, kemudian latar belakang amandemen itu, terus kemudian tujuan amandemen itu apa, terus kemudian ada dasar yuridis, kemudian kesepakatan dasar, sidang MPR, kemudian ada hasil dari amandemen itu sendiri. Yakni dari hasil amandemen ada pembukaan, terus kemudian beberapa pasal 21, kemudian ada 21 bab berkaitan dengan pembukaan itu tadi, 73 pasal, 170 ayat, terus kemudian 3 pasal dan 2 pasal berkaitan dengan hasil amandemen itu.
nanti dari beberapa mahasiswa mungkin akan fokus pada salah satu dari alur proses ini untuk berkaitan dengan tugas. Baik, next. Kemudian di sini saya menampilkan perilaku konstitusional dalam hidup bernegara. Ini contoh perilaku konstitusional bagi penyelenggara negara. Yang pertama, ini ada MPR yang fungsinya atau tupoksinya untuk mengubah dan menetapkan undang-undang, melantik presiden dan wakil presiden, yang kemudian nanti itu disepakati bersama, yang diawasi langsung oleh MPR. Terus kemudian ada aturan lalu lintas, terus kemudian ada aturan dan norma yang telah ditetapkan dalam konstitusi, baik itu dalam undang-undang dasar negara, peraturan pemerintah, ataupun perpu, ataupun perda, seperti itu. Baik, next. Berkaitan dengan isu, di situ sangat harus kita ketahui bersama isu berkaitan dengan konstitusi negara, yakni Perpu penanganan COVID-19 digugat oleh masyarakat. Bagaimana pemerintah ini untuk melindungi masyarakatnya melalui Perpu, kemudian nanti untuk melindungi secara nasional melalui dokter, melalui kesehatan yang nanti di situ melibatkan alat-alat kesehatan dan sebagainya. Maka di situ pemerintah mungkin akan mengadakan Perpu yang nanti digunakan sebagai kebijakan dalam menangani COVID-19 yang sampai saat ini masih belum reda dalam negara kita. Itu berkaitan dengan konstitusi, isu konstitusi. Coba next. Di sini dalam isu yang berkaitan dengan konstitusi untuk penanganan COVID itu tadi berawal dari 3 gugatan yang diajukan, yaitu perkara nomor 23/PUU itu diajukan oleh Muhammad Sirajuddin Samsudin, Sri Edi Suwasono, Amin Rais, dan 21 pemohon lainnya. Yang poin kedua, di sini ada nomor perkara 24 diajukan oleh Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Dan yang ketiga, perkara nomor 25 yang diajukan oleh Damai Hari Lubis yang berprofesi sebagai pengacara dan aktivis organisasi kemanusiaan. Itu beberapa isu yang berkaitan dengan konstitusi negara. Ini adalah latar belakangi yang nanti akan diajukan dalam Mahkamah Konstitusi. Next. Nah, gugatan-gugatan pemohon itu juga saya tulis di sini, diantaranya yang diwakili oleh Ahmad Yani menyatakan bahwa pasal 2 ayat 1 huruf A angka 1 angka 2 dan sebagainya ini sangat spesifik ya. Terus kemudian sedangkan dalam Perpu Akuo hanya dibahas masalah keuangan dan anggaran negara berupa pemberian kewenangan bagi pemerintah untuk menentukan batas defisit anggaran di atas 3% terhadap Undang-Undang APBN. Nah, itu kalau kita tidak memiliki Perpu, maka nanti akan bingung pemerintah untuk mengalokasikan dana untuk menangani COVID-19 yang ada di negara kita. Next. Nah, berkaitan dengan pemberian imunitas dana kepada pemerintah, ini melalui Bonyamin bin Saiman selaku salah satu pemohon menyebutkan pula bahwa pasal 27 ayat 1 menyatakan biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara bukanlah kerugian negara, padahal sumber keuangan tersebut berasal dari keuangan negara, sehingga hal ini jelas memberikan imunitas kepada aparat pemerintah untuk tidak bisa dituntut atau dikoreksi. Nah, ini berkaitan dengan keuangan negara, maka di sini seharusnya akan sangat diprioritaskan untuk aturan itu dicanangkan. Next. Kemudian dengan informasi keuangan negara, di situ juga ada Alfred Marwi Satyo, suatu kuasa hukum dari pemohon. Nah, itu pasal tersebut bertentangan dengan prinsip keterbukaan. Nah,
itu dia menyampaikan ada bertentangannya pasal-pasal yang akan dirancang dalam perpu tersebut. Next. Di situ ada isu berkaitan dengan APBN dalam menghadapi hal-hal yang tidak ada pada anggarannya. Dapat dilakukan pergeseran anggaran tanpa persetujuan DPR terlebih dahulu dengan syarat terdapat keadaan darurat yang mengancam kesehatan jiwa atau keutuhan negara. Karena dalam anggaran pemerintah di sini DPR juga sangat penting kontribusinya untuk mengecek anggaran-anggaran yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Baik, next. Nah, ini saya tuliskan tanggapan hakim yaitu dalam perkara tadi. Beberapa nomor perkara mulai dari perkara nomor 23, perkara nomor 24 sampai perkara 25. Next. Nah, di sini saya tuliskan berkaitan dengan kerugian konstitusional menurut dalil permohonan perlu menguraikan kerugian secara konstitusional baik yang mewakili perorangan sebagai PNS maupun sebagai lembaga swadaya masyarakat. Karena kerugian secara konstitusional ini akan sangat berdampak pada beberapa elemen dalam pemerintah sampai dengan masyarakat. Itu yang tidak diinginkan oleh beberapa penuntut tadi. Itu berkaitan dengan isu-isu yang berkaitan secara konstitusi negara. Untuk itu kita fokus pada ilmu yang telah kita pahami bersama, mulai dari fungsi tadi, terus kemudian tujuan apa itu konstitusi negara, terus kemudian menurut hemat saya sendiri yaitu konstitusi ini sebagai pengatur dari pemerintah, terus kemudian untuk diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, dari beberapa ilmu itu tadi saya harapkan nanti dari beberapa mahasiswa untuk menyampaikan beberapa poin berkaitan dengan konstitusi negara yang nanti diaplikasikan pada sebuah karya ilmiah, yaitu sebuah makalah. Makalah ini sangat penting karena kalau kita mengerti bagaimana ilmu itu kita dapatkan, terus kemudian kita tidak mengaplikasikan terhadap sebuah karya ilmiah, maka nanti akan timbul lupa, terus kemudian ilmu itu hilang dengan sendirinya. Tetapi kalau kita menulis, kita belajar menulis saja dulu. Kita belajar menulis dari membuat sebuah makalah. Di sini saya akan sedikit menerangkan berkaitan dengan proses pembuatan makalah. Yaitu di situ ada judul, terus kemudian ada latar belakang, terus kemudian ada rumusan masalah, ada tujuan pembahasan, dan yang terakhir ada pembahasan. Di situ nanti juga ada kesimpulan, terus kemudian ada saran dan kritik dan sebagainya. Dan yang terakhir jangan sampai lupa daftar pustaka. Ini sangat penting. Karena kita menulis makalah, kalau kita tidak menyertakan daftar pustaka yang telah kita sadur dari beberapa buku atau literatur, maka di situ nanti kita akan seolah-olah akan asal comot atau plagiat. Plagiat ini sangat tidak disenangi atau sangat dilarang dalam dunia akademis. Maka di situ fokus saya dalam pembuatan makalah ini nanti akan fokus pada judul. Tentukan judul yang kita bahas, baik itu mulai dari identitas nasional ataupun konstitusi negara ataupun HAM. Nah, itu nanti kita membuatkan judul secara gamblang. Artinya judulnya tidak bertele-tele, judulnya itu tadi mencerminkan apa yang kita bahas. Karena itu nanti judul akan sangat berkaitan dengan latar belakang dan juga berkaitan dengan rumusan masalah yang kita gelisahkan dalam secara akademis. Terus kemudian ada pembahasan
yang berkaitan dengan rumusan masalah itu. Karena dengan adanya rumusan masalah, maka kita dapat membahas apa yang menjadi kegelisahan secara akademis. Dalam konteks ini kita fokus pada konstitusi negara, bagaimana konstitusi negara kita berlangsung dalam era reformasi. Terus kemudian bagaimana proses konstitusi ini berjalan, apakah ada pro dan kontra, baik itu dari Perpu atau itu dari pemerintah peraturan pemerintah ataupun sampai dengan undang-undang dasar. Di situ tidak lepas bahwasanya sangat penting fungsi dari Pancasila, karena hakikatnya Pancasila ini yang nanti mengaplikasikan atau mencerminkan dari konstitusi negara itu sendiri. Baik itu mulai dari undang-undang dasar, Perpu, terus kemudian ada peraturan pemerintah dan sebagainya. Itu kita berdasarkan pada Pancasila. Nah, itu nanti dapat dirumuskan kembali dalam rumusan masalah berkaitan dengan konstitusi negara. Terus kemudian tujuan. Nah, kita kalau dalam menulis tujuan masalah ini jangan sampai hanya mengetahui konstitusi negara, jangan sampai seperti itu, tapi kita menganalisis. Karena kita dalam dunia akademis tidak hanya cukup untuk mengetahui, tapi kita harus melakukan proses analisa. Kita mengobservasi yang telah saya sampaikan di awal tadi. Kita menganalisa, kemudian kita mengobservasi, terus kemudian kita mengaplikasikan, terus kita merumuskan apa yang menjadi kegelisahan dalam konstitusi negara itu. Untuk itu nanti tolong dicantumkan, tidak hanya sekedar mengetahui dalam poin-poin tujuan pembahasan. Yang terakhir yaitu pembahasan. Nah, di sini kita fokus, jangan sampai melebar pada hak dan tanggung jawab sebagai negara, sedangkan yang kita fokuskan pada konstitusi negara itu. Nah, terus kemudian kita harus fokus dan kita mencoba untuk menjabarkan, kita mendialogkan dari beberapa pakar berkaitan dengan konstitusi negara, khususnya dalam pakar-pakar di Indonesia. Karena kalau menurut hemat saya, kita mencantumkan pakar dari dalam negeri itu akan sangat berkaitan pola pikirnya terhadap tujuan dari konstitusional itu sendiri, baik itu dari pintu jendela hukum, ataupun dari kewarganegaraan ini tadi, ataupun dari pendekatan-pendekatan atau teori-teori yang berkaitan dengan perundang-undangan atau konstitusi negara. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga mata kuliah mengenai pendidikan kewarganegaraan ini dapat kita ambil ilmunya, dapat kita ambil hikmahnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.